Maka nikmat-nikmat Allah yang tidak terhinggai dari makanan, minuman, kesehatan, kesempatan, dan segala macam hal, harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepadanya dan kita syukuri. Dan Alhamdulillah Allah mudahkan dengan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, judul kita insyaallah amalan-amalan yang dikerjakan atau amalan dikerjakan sebelum Ramadan, ya. Mungkin seperti itu kurang lebih. Sebenarnya sih kita lebih banyak di materi kita ini membahas masalah Ramadan, ya. Walaupun kita akan menyinggung tentang amalan secara umum yang kira-kira bisa memotivasi seorang muslim untuk mengerjakan ibadah apapun. Dan kalau kita simpulkan sebenarnya adalah bagaimana kita mengetahui, mempelajari dan mendalami kembali apa yang berhubungan dengan janji Allah di ibadah yang kita ingin kerjakan. Jadi kalau Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sekalian ingin rajin mengerjakan sholat malam, maka kata kuncinya sebenarnya adalah bagaimana kita membaca dulu dan mengetahui apa yang kita dapatkan kalau sholat malam. Begitu juga kalau kita ingin rajin bersedekah, haji dan umroh, bakti sama orang tua, apa saja. Semua jenis perintah agama, kalau kita ingin agar kita selalu termotivasi mengerjakan, terdorong, ya, semangat untuk mengerjakan, dan juga bahkan bisa lebih jauh dari itu, yaitu istiqamah. Kita konsisten menjaganya, yaitu dengan membanyak mempelajari dan mengulang-ulangi kembali tentang janji Allah di ibadah tersebut. Jadi jangan pernah melakukan satu ibadah, ini saran kami, kecuali ibu-ibu sudah mempelajari dan mengetahui, bahkan sering mengulang-ulangi janji Allah di ibadah itu. Biasanya dalam bahasa ceramah itu fadilahnya. Demikian pula kalau kita masih terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, maka secara otomatis tentunya kita juga mengetahui atau mempelajari dan mengulang-ulangi tentang masalah ancaman di dosa yang sedang kita kerjakan. Sehingga akhirnya jiwa ini menahan diri agar jangan sampai terjerumus dalam kesalahan tersebut. Karena kita makin tahu atau kembali diingatkan tentang masalah ancaman orang berbohong misalnya, atau riba misalnya, atau gunjing atau gosip misalnya, fitnah dan seterusnya. Maka ini diistilahkan oleh para ulama dengan at-targhib dan tarhib. At-targhib artinya dalil-dalil syar'i yang memotivasi kita untuk selalu mengerjakan ibadah dan bisa konsisten menjaganya, serta at-tarhib adalah dalil-dalil ancaman bagi para pelanggar supaya mereka tidak melakukannya atau berhenti dari pelanggarannya. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kalau berbicara tentang masalah Ramadan, mungkin dalam mukaddimahnya perlu kita garis bawahi, setiap orang muslim, ibu-ibu sekalian, sangat dianjurkan agar selalu semangat mengisi waktu-waktu dan umur mereka di dunia ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan Islam menolak sekali sifat malas, menunda-nunda amal. Ya, ini seperti misalnya orang mengatakan nanti aja deh saya sholat malam, mungkin masih bisa besok, nanti aja saya sholat duha, nanti aja saya sedekah, nanti saja saya haji dan umroh. Terus ditunda-tunda, atau nanti saja deh dari undangan taklim itu saya datang mungkin yang bulan depannya atau tahun depannya. Itu semuanya yang membuat akhirnya seseorang itu jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilang dari dia peluang-peluang ibadah tersebut. Perlu kita garis bawahi poin penting, kesempatan ibadah tidak bisa terulang. Kalau seandainya, misal tadi malam ada orang yang tidak sholat tahajud, walaupun itu ibadah sunnah. Kita datang ke ibadah sunnah karena kalau wajib sudah jelas tidak ada opsi pilihan. Tapi kalau misalnya tadi malam ada orang yang tidak sholat tahajud, dia tidak berdosa, karena memang itu sunnah. Tetapi akan beda sekali nanti derajatnya di surga dan juga balasan antara orang yang sempat sholat malam dengan tidak sholat malam. Karena tadi malam, waktunya tidak akan pernah terulang. Kalau ada orang yang sholat malam tadi malam, tercatat di buku amal yang akan dia terima balasannya pada hari kiamat nanti, itu bahwasanya dia sholat malam. Dan yang tidak sholat malam tidak bisa memperbaikinya. Misalnya sekarang dia dengar ceramah seperti ini, lalu dia mengatakan, ya Allah, tolong kembali ke semalam, saya ingin sholat malam karena saya sudah tahu keutamanya. Sudah nggak bisa. Bahkan 1 detik saja yang sudah berlalu yang lalu, itu tidak bisa lagi kita minta kembali. Oleh karena itu, kalau seseorang menyia-nyiakan dan menunda-nunda amalnya, ini jadi masalah buat dia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan buat kita ibu-ibu sekalian, justru untuk bisa melipat gandakan pahala.
Jadi kalau menunda amal itu sudah jelas tidak boleh. Kalau kita diperintahkan untuk selalu jaga amal dan bahkan melipat gandakan pahalanya. Cukup banyak cara untuk melipat gandakan amal-amal kita. Misal contoh di majelis taklim seperti ini. Seseorang datang belajar. Bisa saja dia datang sendiri, dia membawa dirinya karena dia butuh untuk belajar, selesai. Gitu kan? Tapi ada orang mungkin, apalagi kalau diizinkan mungkin sama panitia, memang ini flyernya ada taklim kita tolong disebarin misalnya. Lalu kemudian dia sebarkan. Anggaplah di grup keluarganya aja. Atau di teman-temannya. Dari 100 orang, 200 orang yang ada mungkin ada 10 orang datang ke taklim karena undangan dia misalnya. Kalau dalam taklim kita ini misal dia diberikan pahala 100 oleh Allah. Angka 100 cuma sebagai contoh. Kalau dia diberikan pahala 100 dan teman-temannya masing-masing yang datang juga diberikan 100 masing-masing pahala, maka secara otomatis dia memiliki 1100 pahala. Karena 100 pahala dia, 1000 dari teman-temannya yang 10 tadi, 100 kali 10 orang. Ini namanya kita bagaimana memarketingkan ibadah itu. Sebenarnya kita bisa memasarkan gitu ya. Semua jenis ibadah yang sedang kita kerjakan bisa kita raih pahala yang sama dan berlipat-lipat ganda walaupun sebenarnya jenis ibadahnya sama. Kita bisa tarik juga kalau sholat, kita bisa tarik juga kalau umroh dan haji, kita bisa tarik dalam semua ibadah. Alangkah baiknya kalau kita mau kerjakan, kita juga memotivasi orang lain untuk mengerjakannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau itu kalau mau sholat, sebelum sholat, jauh sebelum waktu sholat, beliau sudah keluar dari rumahnya. Dan keliling kota Madinah. Keliling kota Madinah, beliau mengajak teman-temannya di kota Madinah untuk sholat. Sampai akhirnya sudah mengelilingi semaksimal rumah yang dia mampu di kota Madinah, baru dia datang ke masjid Nabi pas azan duhur misalnya. Maka dengan ini dia dapat pahala sholat duhur, dia juga dapat pahala langkah ke masjid yang sangat banyak, dia dapat pahala mengajak orang. Sehingga dia bisa mendapatkan ekstra pahala jenis ibadah yang sama, toh sama saja waktunya, jenis ibadahnya, energi yang juga dia keluarkan. Ini contohnya gitu ya. Dia bisa lipat gandakan pahala dari ibadah tersebut. Yang kedua, kita bisa juga melipat gandakan pahala dengan mengemas ibadah itu. Jadi kita bagaimana mengemasnya sebaik mungkin. Akan beda pahalanya orang yang bangun sholat malam, ibu-ibu sekalian. Begitu dia bangun sholat malam, ya udah dia sholat apa adanya saja. Maksudnya dalam keadaan dia. Mungkin dia pakai mukena, maaf yang belum dicuci. Mungkin sudah 1 minggu belum dicuci. Misal contoh sejadahnya juga sama, kondisinya sudah berapa lama dipakai sama dia misalnya, dia pun terlintas di benaknya baca surah yang mudah saja buat dia, selesai dia sholat. Dapat pahala, dapat pahala. Bagaimana, berapa besarnya kita nggak tahu, tergantung kadar keikhlasan dia. Tapi sebenarnya dia bisa meraih pahala ekstra kalau dia mengemas sholat malam itu. Contoh misalnya, dia memang sudah menyiapkan mukena yang sudah dicuci. Bahkan boleh dibubui minyak wangi. Karena yang tidak boleh ibu-ibu kalau keluar rumah. Tapi kalau kita pakai sementara kita sholat, kita ibadah kepada Allah SWT, malah kita boleh tampil sebagus mungkin. Ya. Dan juga misalnya sejadahnya juga dibubui parfum, misalnya minyak wangi. Dia sudah niatkan dari malam ingin sholat malam. Dia juga sudah memilih surah-surah yang dia ingin baca. Dan fatwa ulama membolehkan orang untuk kalau sholat, terutama sholat sunnah, boleh memegang mushaf. Boleh memegang mushaf atau kita memegang aplikasi Al-Quran di handphone kita. Jadi daripada ibu mutar-mutar baca inna a'tayna wal asr tabbat yada misalnya, itu aja terus sudah 10 tahun sholat malam, kenapa nggak baca dari Al-Baqarah sampai selesai Al-Imran dengan cara memang continue melihat aplikasi Al-Quran kita yang kita selalu baca setiap malam gitu ya. Itu contohnya. Jadi misalnya kita kalau mau, kan sholat malam itu ada banyak motivasinya ya. Nabi SAW menyebutkan pahala beda orang kalau baca cuma 10 ayat, orang baca 100 ayat, orang baca 1000 ayat. Itu banyak sekali hadis-hadis atau ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan yang berbeda masing-masing. Jadi misalnya begitu, maka beda pahalanya antara orang yang pertama bangun, kemudian dia sholat dengan kondisi dia saja, dengan dia sholat, bangun tapi dalam kondisi sudah diniatin dari tadi malam, dia sudah siapkan surah yang dia mau baca, dia persiapkan mukena dan sejadahnya yang bagus, itu semua akan beda. Kemasannya begitu. Dalam sedekah juga sama. Mungkin beda sekali pahalanya antara seseorang yang kebetulan lewat di pinggir jalan, ada orang miskin minta. Kemudian dia mengorek dompetnya, berapa saja uang yang ada dikeluarkan sama dia. Gitu kan. Dengan orang yang memang sebelum keluar rumah, dia sisipkan di salah satu bagian dari tas dia atau dompet dia, uang mungkin 100.000 yang baru, 50.000 yang baru, ini khusus untuk sedekah. Saya tidak akan pakai untuk yang lain. Maka dia sudah sisipkan uang khusus untuk itu. Ini berarti kemasan terhadap sedekah itu. Dia sudah niatkan, hari ini saya akan sedekah 500.000, 1 juta rupiah.
disisipkan sendiri. Dan memang dicari uang yang baru yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat sedekah sebenarnya bukan si penerimanya, tapi bagaimana kita memberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Maka kemasan uang ini yang dia kasih, apalagi kalau dia sudah kemas dengan tambahan-tambahan lagi ya. Misalnya daripada cuma uang, disisipin buku misalnya, dia beli satu buku saku tentang sholat, tentang apa. Kayak sekarang mau Ramadan, tentang puasa misalnya. Sisipin uang di dalam buku tersebut, lalu dikasih setiap orang, dia lewat di pinggir jalan misalnya. Orang yang dorong gerobak, orang yang ini, dan di tukang parkir, dia masuk ke mall, staff daripada supermarket yang datang, dan seterusnya. Contoh. Nah ini kan kemasan terhadap sedekah itu, berbeda. Kalau pernah dengar hadis ini alhamdulillah. Kalau belum saya sebutkan Nabi SAW pernah bersabda kepada para istri-istri beliau. Semasa beliau hidup beliau mengatakan. Nanti orang yang paling pertama dari kalian menyusul aku pada saat aku meninggal. Ini berandakan memang Nabi SAW sudah tahu beliau akan meninggal sebelum istri-istrinya. Dan beliau mengatakan. Nanti yang paling pertama menyusul aku meninggal dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kami setelah Nabi SAW meninggal, hampir setiap ketemu kami mengukur panjang tangan kami. Karena mereka memahami secara letterlet, bahwasanya memang yang paling panjang tangannya diukur di dinding rumah, itu berarti yang lebih dulu meninggal. Kata Aisyah, kami memahami hikmah dan maksud daripada hadis ini, atau perkataan Nabi SAW ini, justru setelah Zainab binti Jahash meninggal radhiyallahu anha. Ini istri Nabi yang paling pertama menyusul Nabi SAW setelah Nabi meninggal. Ternyata Zainab binti Jahash sama dengan istri Nabi yang suka sedekah. Cuma bedanya dia mengemas sedekahnya. Kalau Zainab binti Jahash ingin memberi makanan, maka beliau tidak memberi makanan jadi tapi memasaknya sendiri. Kalau beliau ingin bersedekah dengan baju perang misalnya, maka beliau bukan beli di pasar yang sudah jadi tapi beliau jahit sendiri. Nah ini namanya kemasannya. Dia mengemas sehingga akhirnya dia mendapatkan ekstra pahala. Nah gitu ya. Kemudian yang ketiga, dan ini yang jadi bahasan kita sebenarnya, adalah memaksimalkan waktu dan tempat yang memiliki keutamaan. Ini juga sama, ini bisa kita mengekstrakan pahala kita. Nah kalau tempat tentunya tidak asing, wilayah Mekah, Masjidil Haram, dengan sholat 100.000 pahala, kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah berarti dikali 25 kali lipat, berarti 2,5 juta pahala, sholat di Masjid Haram dibandingkan tempat lain gitu kan. Begitu juga dengan Masjid Nabawi misalnya, kena di 1.000 dibandingkan tempat lain. Kalau sholat sendiri, kalau sholat berjamaah berarti 25.000, kena dikali 25 kali lipat. Masjid Aqsa 250. Kalau sendiri, kalau sholat berjamaah berarti kali 25 kali lipat. Itu semuanya berarti ada tempat yang lebih mulia. Bagaimana kita menjadikan sebagai sebuah target kita, dan selalu niat dan berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita sering mendatangi tempat-tempat ini untuk memperbanyak dan melipat gandakan pahala kita. Ya, walaupun hanya dengan niat, ya. Kita niat bertekad dengan baik. Ingat hadis Nabi SAW, manusia 4 golongan. Yang pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia punya ilmu dan harta, lalu dihabiskan keduanya di jalan Allah. Maksudnya dia mengajarkan ilmu agamanya, dia sedekahkan hartanya. Jadi maksudnya dalam kebaikan, membangun masjid, rumah anak yatim, segala macam lah. Kemudian ada golongan kedua, kata Nabi SAW, justru orang ini diberikan hanya ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu teorinya, bangun masjid pahalanya ini, rumah anak ya, sponsor anak yatim pahalanya ini, dan seterusnya. Tapi dia nggak punya harta untuk dikeluarkan. Lalu kata Nabi SAW, dengan jujur dalam hati dia berkata, orang yang kedua ini, ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku seperti yang diberikan kepada yang ini, maksudnya si fulan, yang pertama tadi, yang punya ilmu dan harta, maka aku akan mengerjakan hal yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat yang tulus tadi, fahuma fi ajri sawa, maka dua-duanya sama pahalanya. Dua-duanya sama pahalanya. Ini penting sekali ya. Saya pernah duduk merenung di Masjidil Haram, waktu itu pas menjelang buka puasa, di bulan Ramadan, biasanya kena kami bimbing jemaah, dan saya biasa ajak jemaah, yuk sebelum buka puasa kita buka puasain orang di Masjid Haram, bawa apa yang kita bisa bawa gitu, bawa kurma, bawa apalah, bawa aja walaupun cuma beberapa kita mampu masuk, terus taruh, ikut buka puasain orang di situ ya. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa connect sama yayasan-yayasan resmi di Mekah untuk bisa buka puasain orang. Biasanya menjelang puasa kami iklanin kalau ada yang mau partisipasi dalam masalah ini. Intinya sebenarnya waktu sementara menjelang azan maghrib, orang semua pada sibuk berdoa, ada yang sibuk menyiapkan buka puasa. Saya sempat merenung sejenak sambil melihat Masjidil Haram
yang begitu banyaknya orang tawaf, begitu banyaknya orang sa'i, begitu banyaknya orang sholat, zikir, berdoa, macam-macam ibadah di situ. Berapa banyak pahalanya Raja Saudi ini? Karena dia yang membangun, dia punya kekuasaan Allah kasih. Mungkin kalau kita jadi Raja Saudi kayaknya sudah mustahil gitu ya. Karena sudah sangat jauh. Allahu alam kalau Allah bukain, tapi itu sangat jauh. Karena memang kita bukan warga negara sana, bukan keturunan kerajaannya. Tapi apakah kita hanya tonton saja? Nonton lihat pahala yang miliaran ini didapatkan dengan satu orang sholat berjamaah berarti sama dengan 2,5 juta tadi saya bilang. Kan 100.000 pahala kalau di Masjid Haram. Kalau kali 25 kali lipat, karena berjamaah kan 2,5 juta. Kali sekian juta orang yang sholat, berapa miliar triliunan pahala dipanen oleh kerajaan Saudi. Ya, gitu. Itu belum tawafnya, belum doanya, belum macam-macam. Gitu kan. Dan itu 24 jam non-stop. Kalau kita di Indonesia mungkin masjidnya sholat 5 waktu, habis itu orang pulang. Di sana nggak ada begitu. Pokoknya kalau selesai sholat wajib pun orang banyak sholat sunnah, orang tetap tawaf, orang berdoa, ada yang itikaf, banyak sekali. Saya sempat merenung sejenak. Saya pikir apakah ini cuma kita tonton? Saya tiba-tiba teringat hadis tadi. Yang kata Nabi SAW tadi kan, manusia 4 golongan, yang pertama orang yang dikasih harta dan ilmu. Ya mungkin mereka posisinya di situ. Karena mereka melimpah hartanya, mereka tidak mau, bahkan kerajaan Saudi tidak pernah taruh kotak amal di masjid. Coba cari, nggak akan ketemu. Kenapa? Karena mereka mau panen pahala sendiri itu. Nggak mau mereka. Kalau ibu datang ke Masjid Haram kasih penjaganya ini uang, ditolak sama dia. Dia nggak akan mau terima. Dikasih pribadi pun belum tentu. Saya tidak bicara bagian orang-orang Bangladesh yang biasa bersih-bersih masjid, mungkin mereka meminta. Kalau penjaganya orang Saudi pasti mereka nolak umumnya, gitu kan? Gak bakal mau dikasih duit mereka itu. Karena mereka sudah dikasih uang. Ada juga akadnya, mereka nggak boleh terima dan segala macam. Jadi memang luar biasa pahalanya. Jadi mereka punya ilmunya, tahu ini pahalanya besar. Mereka juga punya hartanya. Sekarang kita nggak punya itu. Tapi kita tahu teorinya. Lalu saya berpikir, kenapa kita nggak coba jalankan hadis ini? Kita tidak mengatakan, ya Allah kalau seandainya engkau memberikan aku seperti yang kau berikan para penguasa Saudi ini, aku akan mengerjakan yang sama. Tulus dalam hati. Berharap. Siapa tahu Allah bisa berikan kita triliunan pahala hanya dengan niat kita itu. Karena memang kita tidak punya kemampuannya kan gitu. Itu contohnya. Jadi jangan disia-siakan. Saya pernah bicara sama Dr. Yasir Ad-Dusari, salah satu imam Masjid Haram. Waktu itu kami undang beliau datang ke hotel bertemu dengan jemaah. Dan beliau datang, jazakallah khair, ketemu. Terus dia sempat ngobrol-ngobrol di kamar untuk sama saya, ngobrol sebentar. Salah satu yang beliau ngomongin, dia bilang, ya Khalid, yang paling mahal buat saya adalah saya dimudahkan oleh Allah untuk menjadi imam Masjid Haram ini. Bayangkan berapa banyak pahala yang saya bisa dapat pada saat saya imami mereka. Kalau saya bisa mempertaruhkan semua yang saya miliki di dunia ini hanya untuk jadi imam di sini, maka itu sudah cukup buat saya. Nah itu betul. Orang berpikir begitu. Nah bagaimana kita berpikir cerdas, memaksimalkan tempat-tempat ini untuk bisa meraih pahala. Nah begitu juga dengan yang sekarang kita ingin ditimbulkan adalah memaksimalkan waktu. Nah waktu yang bisa dimaksimalkan ini itu diantaranya bulan Ramadan. Ini salah satunya. Dan sudah sangat tepat sebenarnya kalau kajian kita walaupun masih 1 bulan lagi Ramadan, justru memang harus punya persiapan jauh sebelumnya gitu ya. Harus punya persiapan, karena kalau kita malah mepet-mepet menjelang Ramadan, maka mungkin semangatnya juga akan beda dengan orang yang jauh sebelumnya sudah punya persiapan. Orang yang kalau mau buka satu perusahaan, yang orang tiba-tiba saja, hari ini invest yuk, ini perusahaannya, dengan orang yang sudah ditawarkan dari sebelum proyek itu ada, kemudian diinvestasikan, diatur dananya, segala macam, ya intinya ada RAB-nya, maka semua akan lebih mudah. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Nah, bulan-bulan Ramadan atau bulan Ramadan ini salah satu waktu yang sangat ya mahal yang harusnya kita maksimalkan sebagai seorang muslim. Bahkan sebagian salaf mengatakan andai saja ada seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian dikasih pilihan untuk hidup dan memilih di antara 12 bulan-bulan Hijriah dalam setahun, dia pilih untuk dia hidup, maka dia akan pilih Ramadan. Karena orang yang sudah meninggal akan lebih memahami tentang makna keutamaan waktu ini. Nah ini kurang lebih mukaddimah kita pembukaan untuk menjelaskan kenapa ada singgungan tentang amalan yang harus dikerjakan sebelum Ramadan. Nah kalau saya kerucutkan adalah kita mencari tahu tentang apa yang kita dapatkan di bulan Ramadan. Sehingga kita lebih semangat lagi untuk memaksimalkan waktu yang sudah Allah tentukan ini. Dan Allah memang punya hak untuk bisa mengatur apa saja.
Sebagaimana Allah pilih dari kalangan malaikat-malaikat ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, pemimpin dari sekian banyak malaikat yang lain. Allah pilih para nabi-nabi dan rasul dari sekian banyak manusia. Allah pilih dari tempat-tempat tadi, ada Mekah, ada Madinah, ada Baitul Maqdis, ya, ada Masjid Haram, Masjid Nabawi, ada Baitul Maqdis, itu dari tempat-tempat yang lain. Allah memilih dari hari-hari, ada hari Jumat, kayak hari kita sekarang dibandingkan hari-hari yang lain. Ada bulan, yaitulah bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain gitu ya. Semua ini memang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memilih sesuai dengan keinginannya dan Allah kekalkan itu dalam Al-Quran. Memang Allah memilih dan Allah mengatur semuanya. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan buat kita tadi. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 68. Surah nomor 28 ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyaratu min ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki bagi mereka, maksudnya manusia. Dan bagi manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi, Dia maha suci Allah dan maha tinggi ya dari apa yang mereka persekutukan, gitu ya. Nah, Ramadan ini ibu-ibu sekalian ibarat bulan pelatihan. Dan kita akan sebutkan belasan daripada manfaat seseorang memaksimalkan Ramadan. Ya, itu yang sebenarnya satu poin saya sudah cukup untuk kita termotivasi mengejar dan berusaha berdoa kepada Allah SWT agar dipanjangkan umur sampai di Ramadan. Gitu ya. Apalagi kalau sampai belasan yang bisa kita sebutkan. Jadi Ramadan itu ya, memang dia banyak sekali yang akan diberikan manfaat-manfaat, diantaranya sebenarnya seperti ibaratnya kalau perusahaan itu, saya yakin kalau di sini ibu-ibu yang punya perusahaan tidak asing, semua staf kita, walaupun dia cum laude di kampusnya, tamatan terbaik misalnya bagian akunting, manajemen atau apa saja, itu biasanya setelah 6 bulan, 1 tahun bergabung di perusahaan, 2 tahun, pasti ada upgradingnya. Dia harus ikut pelatihan-pelatihan lagi untuk meningkatkan skillnya. Gitu kan? Jadi tidak cukup teori yang dipelajari di kelas gitu ya, di kampus dulu. Tetap pengalaman lapangan itu akan membuat butuh upgrading. Nah kita sekarang, makanya biasa perusahaan punya pelatihan-pelatihan. Nah, dikirimlah stafnya untuk pelatihan, ada dalam negeri, ada luar negeri. Tujuannya agar dia bisa mendatangkan hal yang lebih baik buat perusahaan. Nah seperti itulah. Nah bulan Ramadan diibaratkan seperti itu. Dia kayak bulan pelatihan. Ya, bagaimana kita sebenarnya setiap tahun mengupgrade diri kita ya dan meningkatkan hal-hal yang baik terutama dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu untuk bekal kita 11 bulan ke depan. Ramadan akan datang lebih tinggi lagi. 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lebih sempurna dari sisi iman dan juga amal saleh. Nah, seperti itulah. Nah, bulan Ramadan ini memiliki banyak sekali poin-poin dari saya bilang belasan, coba kita singgung ya, yang harusnya memang salah satunya saja sudah bisa menjadi motivasi besar kita untuk mengejar dan terus berdoa kepada Allah SWT agar bisa sampai di bulan Ramadan. Dan nanti kalau tiba Ramadan pun kita masih hidup dengan izin Allah SWT, jangan disia-siakan. Karena ini bulan sangat luar biasa, terkhususkan gitu ya. Banyak khususia atau khasnya yang tidak ada di bulan-bulan lain. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Yang dimaksud dengan bulan turunnya Al-Quran, bukan hanya sekedar kita kenang, oh Al-Quran turun pernah pertama di bulan Ramadan. Karena Al-Quran itu turun bertahap semua ayat-ayat dan surahnya selama 23 tahun, ibu-ibu sekalian. 13 tahun di Mekah, dikenal surah-surah yang turun di sana dengan surah-surah Makkiyah, atau yang turun di Mekah, dan 10 tahun fase Madinah, itu juga turun dikenal dengan surah-surah Madaniyah. Salah satu perbedaan dasar antara surah-surah Makkiyah dan Madaniyah adalah kalau Makkiyah itu belum banyak bicara masalah hukum. Lebih banyak bicara tentang masalah umat sebelum kita, tentang surga dan neraka gitu ya. Teguran-teguran Allah SWT kepada orang-orang kafir Quraisy, itu isinya. Nanti fase Madinah, ayat surah-surah Madinah itu kebanyakan hukum-hukum. Makanya perintah Ramadan itu terjadi di tahun 2 Hijriah. Itu juga dengan jihad, begitu juga dengan zakat. Banyak sekali. Yang di Mekah itu diperintahkan lebih kepada sholat saja. Itu pun terjadi di tahun ke-11 dari masa kenabian setelah kejadian Isra dan Mi'raj gitu ya. Sebelumnya itu adalah peringatan-peringatan lebih kepada umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan karena mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu.
Jadi Al-Quran sebagaimana Allah sebutkan turun di bulan Ramadan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi ubayinati minal huda wal furqan. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maksudnya, begitu tiba Ramadan nanti, ibu harusnya menjadikan momentum yang paling tepat untuk lebih mengenal Al-Quran. Lebih baik bacaannya, lebih baik tadaburnya, lebih bertambah hafalannya, lebih banyak mengaplikasikan isi Al-Quran. Sebagaimana yang kita paparkan tentang hak Al-Quran ada 4 gitu ya. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW menjadikan Ramadan sebagai momentum lebih dekat dengan Al-Quran. Padahal beliau sendiri turun padanya Al-Quran. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Nabi atau dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursala. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan, terutama di bulan Ramadan. Jadi selain Ramadan sudah dermawan, Ramadan lebih termotivasi lagi karena besarnya keutamaannya. Kemudian dikatakan dan pada bulan Ramadan ya, Jibril datang menemui Nabi SAW pada setiap malam dari bulan Ramadan dan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan ketahuilah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW sendiri memaksimalkan Ramadan dengan Al-Quran. Sebagian ulama salaf, ibu-ibu sekalian, kalau tiba Ramadan, mereka ada yang menutup majelisnya. Majelis ini ditutup khusus untuk Al-Quran. Ada sebagian pedagang memberhentikan perdagangannya untuk Al-Quran. Sampai seperti itu mereka melakukan. Karena mereka tahu ini bulan bagaimana mereka justru mendalami Al-Quran. Ada 4 hak Al-Quran yang harus kita perhatikan baik-baik. Dan usahakan Ramadan nanti ini kita lebih bisa meningkatkan itu. Ya, yang pertama, membacanya. Caranya membaca harus berurut. Dari 114 surah itu. Dari Al-Fatihah, surah nomor 1. Al-Baqarah, surah nomor 2. Al-Imran 3. An-Nisa 4. Gitu kan? Al-Ma'idah 5. Al-An'am 6. Terus begitu. Berlanjut Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Ibu ngerti nggak ngerti artinya nggak masalah. Yang penting mengkhatamnya, membaca. Ya. Dan ini tentu besar sekali pahalanya. Ya, di antaranya Nabi SAW menjadikan orang yang suka membaca Al-Quran akan menjadi penolong buat pembacanya di hari kiamat. Ya, diberikan syafaat. Sebagaimana hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Selalu baca Al-Quran. Karena dia akan menjadi atau datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Syafaat ini penting ya. Kadang-kadang mungkin kalau kita mau perbesar supaya mudah difahami. Masalah ini kalau seandainya ibu ditimbang amalnya hari kiamat. Anggaplah misal, mudah-mudahan tidak ada di sini. Tapi kalau ada orang misalnya amal solehnya 1000. Dosanya misalnya 1001. Contoh. Maka dia harus masuk neraka bersin dulu 1 dosanya tadi. Dan kita tidak tahu berapa hari disiksa. Syafaat itu fungsinya untuk membersihkan sebagian dosa sehingga lebih sedikit dari pahalanya nanti. Jadi 1001 kalau Allah jadikan ada penolong, ada yang memberikan syafaat, mungkin keluarganya, mungkin di sini antaranya Al-Quran memberikan syafaat, misal dimaafkan 100 dosanya, maka otomatis dosanya akan lebih sedikit daripada amal soleh dan membuat dia masuk ke dalam surga. Dan itu luar biasa. Allah mengatakan, "Faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang pada hari kiamat berhasil diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia sudah beruntung. Karena ini keselamatan yang luar biasa gitu. Dan orang yang membaca Al-Quran, yang suka membaca, Nabi SAW berikan perumpamaan, ya, itu seperti buah utrujja. Nanti akan kita jelaskan seperti apa, tapi saya jelaskan dulu bacakan dulu dalilnya. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, "Al-mu'minu alladhi yaqra'u Qur'ana wa ya'malu bihi kal utrujja." Orang mukmin yang membaca Quran dan mengamalkan isinya seperti buah utrujja. Jadi nanti kalau satu waktu umrah atau haji, minta mutawifnya beliin buah utrujja, bilang. Dia mirip buah pir, tapi sedikit agak besar bentuknya ya. Itu
baunya wangi dan rasanya manis. Ya, itu diperumpamakan untuk orang mukmin yang baca Quran dan juga mengamalkan isinya. Dalam riwayat lain, dia ya membaca Al-Quran dan menguasai bacaannya. Ta'muhu tayyib wa rihuha tayyib. Ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Rasanya manis dan juga baunya wangi. Saya lihat di beberapa hotel di Mekah itu ada disiapin buah itu. Dia mirip-mirip pir sedikit, cuma bentuknya agak beda ya. Itu buahnya. Ya. Atau mungkin ibu bisa ketik nanti di Google ya, buah utruja, keluar gambarnya itu ya. Nah ini perlu kita beli dan coba buah ini supaya kita buktikan memang perkataan Nabi SAW benar. Saya makan sendiri memang sangat manis ya. Sangat manis itu. Kemudian dikatakan wal mu'minu alladzi la yaqra'u Qur'an wa ya'malu bihi katamra